kemudian kecerdasan emosional. Nah, masing-masing variabel itu maka kita cukup dengan statistik deskriptif. Jadi kita bisa menggambarkan fenomena sosial itu dalam angka-angka. Meskipun sebenarnya tidak cukup juga angka mewakili karena misalnya keterampilan berbahasa Arab, misalnya berbicara bahasa Arab, itu bisa diangkakan, tetapi sebenarnya secara kenyataannya tidak juga harus begitu. Karena sesungguhnya biasanya harus dideskripsikan, tetapi dalam statistik semuanya diangkakan. Jadi keterampilan bahasa Arab diangkakan, hasil belajar diangkakan, kemudian istimak juga diangkakan. Nah, karena itu kita bicara dengan statistik. Kemudian kalau kita ingin menghubungkan satu variabel fenomena dengan variabel yang lain, maka kita menggunakan statistik inference untuk menguji hipotesis apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, apakah ada perbedaan gitu kira-kira. Nah, pengaruh itulah yang bisa diprediksikan. Jadi kalau misalnya begini, intensitas menonton YouTube Al Jazeera atau video visual bahasa Arab itu apakah akan mempengaruhi keterampilan menyimak dan berbicara? Nah, itu kita bisa prediksikan. Jadi semakin banyak menonton video berbahasa Arab, maka keterampilan menyimak dan berbicaranya lebih bagus. Jadi kita bisa akan prediksikan seberapa sering dia menonton video, kemudian kita akan hitung seberapa besar, seberapa tinggi keterampilan menyimak dan berbicaranya. Nah, yang berbicara tentang bagaimana prediksi itu kita sebut dengan regresi. Kita sebut dengan regresi. Saya coba share dulu. Oke. Nah, di sini saya hanya akan membahas pada Anda tentang regresi linear sederhana. Regresi tadi bicara tentang pengaruh, linear itu lurus, sederhana itu kita bicara hanya pada dua variabel. Misalnya ini kita bisa lihat dalam fenomena sosial, kita akan berbicara tentang variabel-variabel. Ini variabel sederhana, jadi hanya dua variabel. Variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah variabel bebas, Y ada variabel terikat. Dua variabel ini kemudian kita bikin dalam satu garis seperti ini. Ini model matematis atau statistikanya. Jadi X dan Y. Misalnya tadi itu intensitas menyimak YouTube dan keterampilan menyimak. Jadi kemudian kita setelah melakukan pengukuran, misalnya intensitas menonton YouTube-nya, misalnya anggaplah di sini satu angka, misalnya 3, kemudian keterampilan menyimaknya kita angkakan menjadi 2, dan seterusnya. Jadi titik ini mewakili X dan Y dalam garis koordinat. Nah, meskipun dalam kenyataannya keterampilan menyimak itu banyak faktor, bukan hanya menonton YouTube gitu. Karena penguasaan kosakata, penguasaan qawaid dan lain sebagainya. Tetapi kita akan lebih sederhana hanya bicara tentang dua variabel ini, X dan Y. Nah, kalau melihat garis gambar yang pertama sebelah kiri dan yang kanan ini tentu berbeda, karena yang kiri ini sebaran datanya ngacak sekali, sementara yang kanan ini bisa membentuk satu pola garis lurus. Nah, maka dari sini kita pahami bahwa yang kanan ini linear. Jadi ada titik linear yang kita bisa polakan, yaitu satu garis lurus. Sementara yang bagian kiri kita tidak bisa linearkan. Artinya tidak, kita katakan ini sebenarnya nggak ngaruh, antara variabel X ini tidak mempengaruhi variabel Y karena tidak ada pola yang bisa dibentuk. Gitu. Sementara oke, kalau ini yang ini semakin tinggi X, semakin tinggi Y, ini kita bisa perhatikan
Sementara kebalikannya, yang gambar ketiga ini kalau X-nya tinggi, Y-nya justru turun. Ini secara kasat mata kita perhatikan bahwa semakin tinggi Y semakin kecil Y, semakin tinggi X semakin kecil Y, ini berarti korelasinya negatif. Sementara kalau ini korelasinya positif. Oke. Sementara gambar keempat ini seperti parabola terbalik. Parabola terbalik. Kalau ini parabola. Jadi juga tidak bisa dibikin pola linear karena kadang X-nya tinggi tetapi Y-nya turun, kadang X-nya turun, Y-nya tinggi. Nah, sementara gambar terakhir yang kelima ini seperti parabola biasa. Gitu. Ini juga tidak bisa dipolakan dengan pasti karena tidak bisa ditarik garis lurus atau linearnya. Nah, plot data yang membentuk satu pola tertentu tadi itu membentuk satu hubungan X dan Y. Nah, disebut berhubungan itu kalau masing-masing sebenarnya saling mempengaruhi. Misalnya X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi X. Misalnya tadi itu karena sering menonton YouTube maka keterampilan berbicaranya semakin bagus. Tapi karena keterampilan berbicaranya bagus, dia juga atau keterampilan menyimaknya bagus, dia sering nonton YouTube. Jadi hubungannya timbal balik, resiprokal. Sementara kalau pengaruh itu kita sudah bisa memastikan bahwa X itu datang duluan, Y datang belakangan. Jadi X berpengaruh terhadap Y. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, jadi disebut pengaruh kalau variabelnya jelas mempengaruhi, tapi kalau belum jelas pengaruhnya, kita sebut dengan hubungan. Itu konsep dasar dalam regresi linear. Nah, dalam rumus statistika, regresi itu bisa dirumuskan dengan Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. A disebut intercept, B disebut dengan slope. Oke. Jadi ada istilah baru yang kita jumpai hari ini yaitu regresi atau regresi linear sederhana. Kemudian ada intercept dan slope. Intercept itu A konstanta atau nilai yang konstan, B disebut dengan slope atau derajat kemiringan. Ini secara matematis sebenarnya kalau X-nya 0 maka Y-nya pasti A. Kita lihat rumus misalnya anggaplah A ini adalah 10, X-nya misalnya 0. Jika X-nya 0 maka B kali 0, 0, maka Y sudah pasti A. Jadi A ini misalnya 10. Misalnya begitu. Nih, jika X-nya 0 maka Y pasti A. Bila A-nya 0 maka garis akan melalui titik 0 atau di sini koordinasi 0 dan 0 karena A-nya 0. Jadi akan seperti ini. Nah, sementara slope adalah kemiringan, di mana B ini sebagai satuan yang akan menggambarkan titik kemiringan. Nah, ini misalnya B, titik kemiringan apakah miring ke atas, ke bawah atau justru terbalik. Nah, ini mungkin secara sangat matematis. Jadi bila B positif maka nilai X mengakibatkan Y tambah naik. Bila B negatif maka X akan turun. Bila B-nya negatif maka X akan turun. Artinya rumusnya menjadi Y sama dengan A minus BX gitu. Jadi kalau A minus BX ini berarti turun, kalau A plus BX berarti meningkat. Supaya agak sedikit punya gambaran, ini saya akan contohkan bagaimana menghitung dalam Excel untuk persamaan regresi. Ingat persamaan regresi rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A plus BX. Ini rumus regresi. Oke.
Eh, ini kita sudah punya data X dan data Y. Nah, kemudian kita akan masukkan data ini dalam satu pola hubungan. Jadi ini kalau melihat ini kan kita tidak mengetahui apakah X ini mempengaruhi Y atau tidak. Tetapi dengan rumus ini kita akan tahu berapa pengaruh dari X terhadap Y. Jadi dengan rumus yang tadi disebut dengan intercept, B disebut dengan slope. Ustadz, maaf nggak kelihatan datanya. Masih di PowerPoint. Sorry. Masya. Ya, sudah nampak? Sudah. Ya, oke. Ini. Jadi kita anggap kita punya data X dan Y. Ini kita tidak mengetahui apakah X punya pengaruh terhadap Y, kecuali kita menggunakan satu pola rumus ini, Y sama dengan A plus BX. A adalah intercept dan B adalah slope. A intercept, B dan slope. Dengan menggunakan Excel ini kita bisa menghitung A-nya sama dengan, oke, kita masukkan function. Ini function, kemudian intercept. Oke, kemudian kalau di sini statistik, cari intercept huruf I. Oke, maka kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Intercept. Nah, ini noun Y. Ini berarti variabel Y yang kita masukkan semuanya. Kita blok. Kemudian data Y juga kita masukkan. Oke, maka kita bisa dapatkan angka interceptnya adalah 19,97. Ini interceptnya. Berarti ini. Kemudian B-nya, caranya adalah function statistik, kemudian slope. Slope. Ini muncul kotak dialog, masukkan variabel Y. Kemudian masukkan variabel X. Maka kita bisa jumpai slope-nya adalah 0,87 atau kemiringannya. Saya ingin katakan bahwa dalam keseharian kita juga selalu bisa mempolakan model-model yang bentuknya regresi seperti ini. Misalnya kita bisa prediksi kalau misalnya Anda biasa naik motor, saya berangkat jam sekian, maka saya akan sampai kampus jam sekian. Nah, itu kan prediksi. Nah, itu bisa kalau saya pakai baju A, kemudian dengan celana B misalnya, itu kan pasangan, maka orang akan misalnya lebih memperhatikan saya, misalnya begitu. Atau saya pakai lipstik, saya pakai jilbab, saya pakai apa, nah itu kan sesuatu yang bisa kita polakan sebenarnya. Atau misalnya bawa jas hujan, maka akan turun hujan, dan itu bisa kita polakan. Nah, pada prinsipnya dalam kenyataan sehari-hari kita selalu membuat prediksi-prediksi. Nah, itulah yang kita sebut dengan regresi. Prediksi itu berbicara antara penyebab dan akibat. Jadi sebab dan akibat itu selalu. Jadi dalam konteks kita sebagai manusia selalu ada sebab dan akibat. Nah, segala sesuatu itu ada karena ada penyebabnya. Segala sesuatu itu ada karena penyebabnya. Tidak ada sesuatu yang di luar maksudnya kecuali Allah ya, itu yang tanpa penyebab. Maka dalam konteks misalnya ilmu kalam atau tauhid, ada penyebab pertama, itulah yang orang menyebutnya dengan Tuhan.
Jadi dalam teori regresi yang tak terbatas itu nanti akan berujung kepada Tuhan gitu. Misalnya kita ada karena orang tua ada karena ini dan sebagainya, kita ada di sini ada pohon dan sebagainya, itu pasti ada penyebabnya, dan penyebab awal itulah yang kemudian kita katakan Tuhan. Nah, dalam regresi ini loh yang kita pelajari ini juga begitu, kita mencoba memodelkan sesuatu untuk mencari penyebab terhadap fenomena yang lain yang kita bisa simpulkan dengan variabel-variabel ini. Oke. Nah, dengan demikian maka kita bisa masukkan ini menjadi Y sama dengan 19,97 plus 0,87 X. Inilah pola yang kita temukan dari pasangan angka-angka di samping ini. Nah, ada Y aksen yang menjadi Y aksen ini adalah Y prediksi. Kita menghitung selisih antara Y asli dengan kurang prediksi ini. Jadi kalau Y topinya nanti kita akan perhatikan, misalnya kita dengan rumus ini kita temukan sama dengan 19,97 ditambah dalam kurung 0,87 dikali X. Misalnya ini. Nah, dengan menggunakan rumus persamaan regresi ini, maka ini kita temukan Y aksennya 86,96, berbeda dari Y aslinya. Maka Y dikurang Y aksen ini bisa kita jumpai, ini dikurang ini, maka ada selisih. Nah, selisih inilah yang kita sebut dengan error, kesalahan. Jadi kalau dalam garis regresi yang tadi itu, titik tadi itu tidak berapa jauh melebarnya dari garis linear. Misalnya kita klik 2 kali, jadi kita tahu sampai berapa rata-rata titik simpangnya errornya. Ini titik simpangnya ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Ini misalnya lebih kecil, ya, ada yang lebih besar. Nah, kemudian kita hitung ratanya. Rata-rata penyimpangannya adalah min 0,314. Min 0,314. Ini adalah rata-rata simpangan. Nah, model statistika ini memberikan kemudahan bagi seseorang peneliti dan atau pengambil kebijakan untuk melihat apabila X itu mempengaruhi Y, maka pola yang bisa dibangun adalah seperti ini. Dengan demikian untuk meningkatkan Y, maka perlu ada peningkatan X. Dan peningkatan itu terjadi bisa diprediksikan akan seberapa peningkatan itu jika ada perlakuan terhadap X. Misalnya motivasi terhadap hasil belajar. Kalau misalnya motivasi naik, hasil belajarnya naik, maka yang perlu dilakukan oleh seorang guru adalah meningkatkan motivasi belajar siswa supaya hasil belajarnya meningkat. Nah, peningkatan itu akan bisa diprediksi sepanjang motivasi itu terukur berapa dinamika. Misalnya guru memberikan pujian, apresiasi, memberikan hadiah, kemudian pujian dan lain sebagainya yang berbentuk award supaya siswanya juga meningkat hasil belajar. Nah, ini kan pola-pola regresi. Nah, apakah regresi ini signifikan atau tidak? Ada pengujiannya lagi yang disebut dengan uji signifikansi regresi. Nah, uji signifikansi regresi ini biasa kita hitung dengan analisis varian. Analisis varian itu menggunakan SPSS. Saya tunjukkan dulu sebentar sebelum. Maaf kalau agak kecepatan, pelan-pelan. Sebelum pelan-pelan.
Ini tabel analisis varian untuk menguji apakah regresi itu signifikan, terpercaya atau tidak. Apakah pengaruh itu benar terjadi karena adanya X gitu, atau tidak. Nah, itu kita uji dengan namanya analisis varian, uji F. Nah, sementara apakah garisnya lurus atau tidak, linear atau tidak, kita menggunakan namanya ini uji tuna cocok. Memang bahasanya begitu dari sana. Uji tuna cocok. Nah, itu kalau contoh yang nanti akan saya kasih kepada Anda. Ini tadi konstanta yang menggunakan Excel yang saya contohkan, misalnya di sini angkanya konstantanya 31,51, di topinya sebenarnya 30 plus 0,51 X. Ini adalah tabel perhitungan untuk menghitung apakah regresi signifikan atau tidak. Ini nanti mudah-mudahan saya sempat bikinkan tutorialnya untuk menghitung ini. Ini uji signifikansi regresi kalau dihitung panjang sekali, tapi dengan SPSS cukup sekali klik ini bisa kita ketemu, tinggal memindahkan. Jadi ketemu F hitungnya adalah 40,17. Apakah dia signifikan? Jadi kalau ini kita melihatnya apabila signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka dia signifikan. Apabila lebih kecil dari 0,05 signifikannya kalau 0,00. Sementara untuk ANOVA tabel ini signifikansinya dia harus lebih besar. Jadi yang tadi linearitas tadi itu dia harus lebih besar dari 0,05, berarti regresinya linear. Nah, data-data ini kita tinggal pindahkan ke tabel uji signifikansi regresi. Inilah kira-kira yang akan saya bagi kepada Anda, karena saya harus menjamin bahwa ketika Anda nanti melakukan penelitian korelasi itu, minimal Anda sudah pernah praktek di sini, tinggal nanti membahasa Arabkan saja. Tapi praktek ini inilah yang akan Anda lakukan kalau Anda melakukan perhitungan penelitian dengan skripsi yang kuantitatif. Mudah-mudahan tidak terlalu karena tadi itu korelasi sudah belajar, regresi ini juga sudah kita pelajari, tinggal nanti secara tutorial nanti mudah-mudahan saya bisa siapkan supaya bisa dijadikan acuan dalam mengerjakan. Nah, itulah yang kira-kira saya bisa bagi hari ini, meskipun tentu masih baru awal dan Anda kesulitan memahami, saya juga menyadari itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kemudahan untuk memahami. Silahkan yang mau ditanyakan. Ya. Saya mau tanya Ustadz. Silahkan Meriska. Kalau misalnya untuk korelasi 0 itu tetap pakai regresi atau enggak? Kalau pakai, gimana cara kita tahu itu korelasinya 0 gitu? Enggak ada korelasi sama sekali. Jadi dalam pengukuran korelasi itu ada patokan yang biasa kita lihat dalam kriteria. Jadi misalnya itu dibagi 5, mulai korelasi sangat lemah atau tidak ada korelasinya, biasanya 0 sampai 0,0 sampai 0,2 itu korelasinya sangat lemah. Kemudian 0,2 sampai 0,4 itu korelasinya lemah. Kemudian 0,4 sampai 0,6 cukup, 0,6 sampai 0,8 kuat, dan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, untuk menguji apakah korelasi itu signifikan atau tidak, nanti kita menggunakan uji T. Nah, saya share screen lagi. Jadi setelah kita melakukan uji signifikansi korelasi, di bagian akhir, ini kan korelasi dengan SPSS misalnya 0,642. Kemudian kita uji signifikansi korelasinya dengan uji T. Nah, ini nanti akan saya bagi kepada Anda. Cara melihat uji T tinggal setelah kita lakukan perhitungan dilihat dengan tabel. Bila
namanya pengujian itu dibandingkan dengan tabel. Bila nilai signifikansinya uji T ini lebih besar dari T tabel, maka signifikan. Kalau tidak, maka kalau dia lebih kecil, maka korelasinya tidak signifikan. Begitu, Meriska. Semoga yang lain juga bisa memahami. Terima kasih Ustadz. Afwan ya Ukti. Jadi korelasi biasanya 0, jadi jarang sekali terjadi korelasi itu 1, karena itu artinya korelasi sempurna. Atau korelasi min 1, itu negatif sempurna. Oke, yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan saya langsung kirim saja soal UASnya. Anda bisa cicil untuk dikerjakan. Al-Hadi. Ya Ustaz. Ayo Al-Hafidh. Untuk zaman mora itu wajah. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Saya sebenarnya berharap banyak yang tanya, cuma pasti ya, pelan-pelan karena nggak ketemu jadi agak ribut. Saya juga tidak paham apakah Anda sebenarnya menyimak atau sambil tidur, sambil masak. Tahu juga. Inilah kelemahannya. Muhammad, bisa kita akhiri atau kita lanjut lagi dengan penjelasan yang lain? Sebenarnya sih banyak yang mau saya jelasin lagi. Uji beda rata-rata juga baru saya share kemarin, belum sempat saya jelaskan juga. Tapi saya mengetahui bahwa Anda sudah puyeng sebenarnya, sudah stres. Daripada Anda tambah stres, kan saya mengajar bukannya dapat pahala, tapi tambah dosa. Tutup ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, Zen. Syukran katsiran ala ihtimamikum, hasni ihtimamikum. Insya Allah tinggal ditunggu nanti UASnya. Semoga kalau ada yang ambil, insya Allah. Pengalaman saya kalau yang bisa mengerjakan statistik ini, insya Allah mudah. Di dalam penelitian itu kalau kuantitatif asal sudah punya data dari X dan Y, Anda kerjakan bab 4-nya 2 hari juga kelar. Tapi kalau Anda penelitiannya kualitatif, misalnya mengkaji novel dan lain-lain, nah itu bacanya lama, analisisnya juga cukup lama. Tapi kalau korelasi yang penting atau kuantitatif yang penting sudah punya datanya, nah rumusnya tinggal kita masukkan dengan SPSS. Insya Allah itu mudah-mudahan sehat semua dan semester depan bisa berjumpa lagi kecuali kasus masih terus meningkat. Anda yang masih muda-muda insya Allah tetap sehat. Yang penting makan enak karena buat COVID-nya belum ada. Jadi 3M, makan, dan makan. Jaga jarak, kalau nggak makan pingsan. Ya, pakai masker, nggak makan pingsan juga. Jadi yang penting makan. Makan enak, makan cukup, makan teratur. Itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinda, mau ke kampus.